minal aidin buat Bapak Doni Zola. Dan happy birthday buat Mr. Jadi luar biasa Don ya. Iya. Tahun ini tahun dimana Lebaran Idul Fitri bersamaan dengan nonton Mr. Bam dan juga David Beckham tentunya. Oh ya, David Beckham sama ya? Sama, 2 Mei juga ya. Kita sama tanggalnya cuma beda nasib. Oh, kalau gua tanggalnya sama David Portal. Wah ini seru nih. Kita udah lama juga ya Don ya. Kita udah lama, udah banyak juga sebenarnya minta Don. 200. Cuma emang udah ya, cuma emang dengan kondisi memang mungkin yang belum memungkinkan ya. Karena kita juga selalu menunggu mungkin teman-teman yang bisa diundang untuk sebagai guest star ya. Itu dia. Cuman memang nyatanya Don, ini harus kita akui juga. Memang nyatanya ketika memang teman-teman yang masih aktif bermain ini, mereka mungkin juga agak sedikit khawatir dengan mereka punya masa depan, keselamatannya. Karir maksudnya, karena mereka masih juga bermain di kalau kita karirnya nggak selamat Bang maksudnya. Nggak juga, nggak tahu lah ya, itu tergantung orang sih sebenarnya. Kalau balik lagi ke rezeki masing-masing. Lagian kalau kita kan sebenarnya bukannya kita juga kita membicarakan hal-hal yang benar kok. Betul. Hal-hal yang benar dan juga kita fakta. Betul. Mungkin bisa menjadi evaluasi, ya kan? Bagi mungkin stakeholder yang kita bahas atau siapapun lah. Atau siapapun yang nggak suka sama kita. Nah, karena memang nggak banyak Don yang berani ngomong kayak kita Don. Ya itu dia. Nggak banyak, itu jadi masalah. Berani tapi di belakang. Nah, berani tapi di belakang, nggak pernah berani untuk dipublikasikan. Nah itu dia. Benar Don? Betul. Jadi gimana Don? Gimana selama ini? Lebaran ini? Dari puasa lah ya. Dari puasa kan kita kan nggak ketemu cuma beberapa kali ya. Iya. Cuman kita nggak bisa ngambil konten. Nah waktu itu kita sama-sama jadi komentator. Betul. Sayangnya kita masih belum juara seperti 2010. Walaupun udah sangat luar biasa perjuangan. Udah ada perubahan lah ya. Tapi sekarang ada yang perlu dibahas nih Bang. Don, kita harus jelasin juga Don. Kenapa kita selama 1 bulan Ramadan kita nggak bikin konten, karena memang kita nggak mau juga ngomongin orang nggak tambah dosa Don. Itu dia. Sekarang kita mau cari dosa. Sekarang mau cari dosa. Udah maaf-maafan, sekarang cari dosa. Enggak lah. Nah sebelum kita ngobrol Don, gimana? kita ada di mana nih? Di Lekoh itu ada di La Tropika. Kalau lo main bola di Taman Kerja Pulau Mas, itu pintu masuknya persis tuh, ada sebelah kiri. Tikungan sebelum mengarah ke lapangan. Yang betul, masuk komplek. Masuk komplek. Ya, itu masuk ke dalam. Betul. Banyak makanan. Ini kita ada di dapurnya nih sebetulnya. Iya tadi kebetulan habis main bola ya Don ya. Betul. Main bola terus kita kemari dan memang kita harus bikin konten ini. Satu, sebenarnya kita harus ngomongin dulu masalah kemarin prestasi tim nasional Indonesia yang menurut kita sebenarnya sudah mulai ada perubahan baik ya. Secara signifikan udah mulai bagus. Terus masalah tim nasional putri ini Don, yang mungkin memang masih belum ada angin segar untuk terang ya. Dan yang terakhir permasalahan Reza Gunawan yang tidak jadi berangkat karena administrasi. Nah, ini yang paling hangat ya, paling hangat yang harus kita bicarakan. Oke Don, Don. Pertama dari tim nasional futsal AFF ya Bang. AFF. Jujur, gue bilang kan, gue di postingan gue di Instagram, gue mengendorkan ekspektasi karena supaya gue sendiri nggak kecewa gitu. Karena gimana juga permainan udah bagus. Biar nggak terbebani juga pemain-pemain Indonesia. Tapi luar biasa, walaupun sempat unggul 2-0 tapi diimbangin dan kena adu penalti kalah. Menurut gue ini lawannya Thailand, dikandangin mereka dan Thailand tuh serius banget ya. Betul. Dan it's okay lah, artinya secara progres permainan udah sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Hasim Zadeh yang dengar galak Bang. Galak ya? Kayak siapa ya? Siapa? Doni Zola. Mr. Confident. Saya begini ya, kalau misalnya yang pelatih galak karena memang itu untuk hal yang positif, saya pikir sah saja ya. Karena begini loh, karena mentality terus disiplin anak-anak ini kan memang kadang-kadang harus digituin dulu. Betul, naik turun juga mereka. Jadi benar-benar kalau menurut gue sih ya, memang harus ada pelatih-pelatih yang killer seperti itu. Benar. Let's say seperti Sintayong deh. Bagaimana Sintayong bisa membuat satu perubahan dalam tim nasional dengan aturan-aturannya. Sepak bolanya juga terlihat. Dan memang kekurangan kita adalah disiplin nih Bang ya. Disiplin, jujur aja sih memang permasalahan pemain-pemain Indonesia itu bagaimana mereka memanage waktu mereka. Terus apalagi misalnya nih, kalau misalnya pelatih timnas itu mungkin pernah menjadi teman serekanan dalam tim misalnya. Itu PR juga. Itu PR banget itu. PR banget. Wow, itu masalah disiplin itu paling kadang-kadang suka ngegampangin ya. Ngegampangin. Nah, oke, itu jadi kalau menurut kita berdua, pandangan kita ketika pada saat Piala AFF memang sudah banyak sekali perubahan timnas. Kita juga berdua juga memang kita juga siaran Don ya. Dan kita juga banyak juga diserang oleh netizen mungkin yang tidak suka dengan misalnya prestasi tim nasional.
kita tuh sebenarnya kita optimis. Kenapa? Karena ada perubahan dari cara permainan. Ya, betul. Ya, udah mulai terlihat lebih determinasinya bagus. Betul. Nggak canggung menguasai bola. Iya. Wah, dapat panggilan. Ini gue. Bunda lagi, waduh. Iya. Ini ngecek nih. Bilangin sama Mr. Bem. Dia percaya, call dulu. Oh, tadi dia kirimin lapangan bola. Makanya dong, kalau lagi pulang ini. Ngomong. Aman udah ngomong kan lagi sama Bang V gitu kan. Lanjut dong. Kalau lagi keluar tuh sempak bini di bawah. Mulai sakit. Oke. Nah, terus jadi pokoknya menurut kita apa yang didapat di Piala AFF menjadi bekal ya. Bekal bagus untuk di SEA Games. Betul. Mudah-mudahan apa yang mereka torehkan di AFF ini bisa berbuah positif di SEA Games. Iya. Mudah-mudahan nanti ketemunya lagi di sana Thailand. Ya. Sebenarnya kan ketemu semua, Bang. Iya. Sistemnya ketemu semua. Round robin. Terus berarti juaranya itu adalah yang atas. Jadi nggak ada final. Nggak ada final. Tapi Bang, sayangnya keberhasilan tim putra ini membutuhkan tumbal. Iya. Yaitu timnas putri yang sebetulnya sudah TC 2 minggu. Betul. Tapi yang resenya pihak berwenang dalam hal ini tim review itu malah menganggap salah satu harus dikorbankan, yaitu tim putri yang saat itu sedang melakukan persiapan menuju ke NSDF Women Futsal Championship di Thailand di Thailand, di Pattaya tepatnya. Tapi sayangnya ya itu tadi, prestasi mereka juga nggak jelek Bang. Memang masih di bawah Thailand tapi tidak terkalahkan karena pertandingan terakhir imbang 1-1 lawan Thailand. Padahal sebenarnya dong yang mau diberangkatin tim putri kan. Ya kan, terus awalnya terus mungkin melihat hasil dari dan tekanan netizen tentunya. Dan melihat mungkin hasil dari AFF ya. Mungkin akhirnya berubah lah itu. Walaupun kita menekan, kan abang juga menekan, saya juga menekan. Apanya ditekan? Menekan Kemenpora dan tim DBON lah, tim review untuk mengirim putra, maksudnya tuh dua-duanya dikirim. Enakan-enakan yang lain kan? Aduh, makanya. Tapi memang mengecewakan ya. Benar, mengecewakan. Jujur aja mengecewakan. Ya. Kayaknya abang kalau misalnya emang ada kesempatan jadi ketua umum PSSI, saya jadi Menpora dah. Aduh. Ya, jadi kayaknya saya kayaknya kita harus turun tangan kayak menerapin olahraga Indonesia nih kayak gini. Ya, sebenarnya semuanya juga kembali masalah, kalau gue pikir politik kali Don. Kita nggak bisa lagi, mungkin ya kalau saya melihat ini lebih kepada masalah politik Don. Ya. Kalau menurut saya, menurut saya, mudah-mudahan saya salah, gitu. Karena apa? Kalau memang benar-benar mau ingin memberikan satu istilahnya kesempatan bagi putra-putri Indonesia untuk berprestasi, mengharumkan nama bangsa, ya kita harusnya siap dong dari segala pendanaan apapun juga. Dana aja kita nggak ada masalah, Bang. Betul. Haritanu masih kaya. Iya. Ya kan? Belum manajer-manajer timnas kayak Dimas, siap mendukung, kayak Chelny, siap mendukung, ya kan? Kayak Seno, semua kan duit-duitnya nggak ada serinya. Iya. Tapi ya sudahlah. Ya, kita doakan semoga mungkin ada kesempatan. Ada keajaiban ya, bisa. Ada keajaiban untuk tim putri dan tetap semangat teman-teman timnas putri. Karena sebenarnya kemarin tuh waktu ada bukan futsal, kumpul-kumpul futsal yang gagal Sulawesi Constellation. Sebetulnya ada kabar putri berangkat. Mau diberangkatkan ya? Iya. Tapi gue nggak tahu nih kenapa nggak ada beritanya lagi. Kita berharap gini dong, kita berharap mudah-mudahan ini dari Kemenpora ini prank aja, prank buat futsal. April Mop yang terlambat ya. Iya. Oke lah, itulah. Pokoknya mudah-mudahan nanti timnas putri mungkin kita doakan sama-sama deh. Ya, mudah-mudahan masih ada keajaiban bisa berangkat. Karena jadwal juga udah keluar sebetulnya. Iya, amin. Oke. Sekarang kita berbicara masalah Regun. Sebetulnya ke futsal SEA Games ya. Futsal SEA Games setelah si Hazim Zadeh akhirnya megang kan latihan kurang lebih 2 minggu nih Bang. Pada saat di puasa di sebelum lebaran. Betul. Dan pemain yang mau pulang kampung tuh cuma dikasih malam takbiran Bang. Oh gitu ya. Malam takbiran tuh pemain tuh baru balik malam takbiran jam 8 malam dari Surabaya. Kalau yang ke Jakarta atau ke kota-kota terdekat sama Surabaya mungkin masih aman lah ya. Senin mereka ini dan Selasa kemarin hari kedua lebaran udah ada berapa yang ngumpul. Iya. Hari ini terakhir nih, hari ini kan kita kan syuting kan tanggal 4 ya Rabu ya. Itu hari ini terakhir mereka udah kumpul lagi bersama di Surabaya. Kalau staf pelatih kayaknya lebih awal. Oke. Nah, dan terkait dengan itu semua ada tragedi nih. Sebetulnya kan ada 3 nama yang masuk baru menggantikan Suni, Iksan dan juga Ganyong. Nah, masuk itu kiper itu Nizar menggantikan Iksan, Reza Gunawan menggantikan Ganyong, dan satu lagi Samuel Eko menggantikan Suni. Sebetulnya komposisi udah pas nih karena udah ada pivot, ada 2 yang murni, yaitu Samuel Eko dan Evan. Walaupun Sauki bisa diplot menjadi false pivot, tapi di satu sisi sebetulnya
gue pribadi menunggu nih debutnya Reza Gunawan. Iya, yang digadang-gadang katanya bisa menjadi New BBS. next BBS. Next BBS. Nah, tapi dilalah bahasa Jawanya, tiba-tiba ada kabar bahwa Reza Gunawan administrasinya tidak bisa masukkan nama Reza Gunawan lagi. Nah, katanya sih udah 25. Jadi Reza Gunawan itu nomor 26. Yang bisa terdaftar cuma 26. 25. Ya 25. Cuman gue nggak yakin ya. Maksud gue gini. Kalau memang nama Reza Gunawan udah nggak ada sebelumnya, kenapa harus didaftarin aja gitu kan? Kenapa harus didaftarin? Sedangkan kalau gue sebagai pelatih, abang deh sebagai pelatih, mana pelatih nih? Kalau menurut abang, setelah abang milih Reza Gunawan, terus tiba-tiba harus ditukar lagi, tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Ganyong ya, karena Ganyong juga pemain bagus. Nah kalau menurut abang gimana tuh bang posisi? Kalau saya sih mungkin melihatnya begini, mungkin 25 nama pertama yang dimasukkan plus Reza Gunawan di nomor 26, kayaknya ini mungkin nama-namanya memang yang sudah entry by name sebelum Piala AFF. Menurut gua nih Don, ngerti gak? Oke, paham. Nah, tapi kan dengan alasan katanya kan kenapa ditaruh di urutan 26 ini karena mungkin masalah pembuatan birokrasi paspor yang tidak beres, ya kan, makanya Reza dimasukkan di dalam nama 26. Tapi kalau menurut saya mungkin ini memang sudah ada pilihan nama dulu sebelum mungkin Hasyim Zade menentukan Don. Jadi ketika pada saat sudah selesai SEA Games kembali pelatnas dan di situ mungkin Hasyim Zade mungkin melihat kemampuan dari Reza Gunawan memasukkannya, ternyata Reza sudah termasuk di dalam urutan nomor 26. Ya. Yang kembali alasannya katanya paspornya bermasalah, ya kan? Ya. Nah, akhirnya makanya dia tidak bisa didaftarkan karena memang yang entry by name pertama itulah yang sudah diakui untuk bisa mengikuti SEA Games. Oke, kalau kabarnya nih. Nah, ini itu tadi kalau menurut gua dari segi ini ya, dari segi opini. Ya kalau ini kan dari orang langsung nih. Dengar dari orang langsung di dalamnya nih. Dia dengar nih dia nih. Jadi kalau untuk masalah gosip ini ya, dia nih orangnya. Jadi ada gimana? Kalau kabar yang berhembus yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini dari orang dalam timnas ya. Ya, ada kesalahan dari komunikasi antara FFI dan PSSI. Karena kan gimana juga futsal ini kan di bawah PSSI. Betul. Tapi kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan kalau udah menyangkut PSSI dalam arti kata terkait dengan administrasi. Kita udah sering bang terlambat mendaftarkan tim, banyak udah kejadian seperti itu dulu di sepak bola juga udah kejadian banyak banget. Nah sekarang korbannya adalah futsal. Tapi itu juga terkait dengan komunikasi yang tidak baik antara kedua federasi tersebut. Ini menurut orang dalam. Tapi sekali lagi yang gue kecewa adalah yang bikin gue sedih sebetulnya bang. Hasyim Zade ternyata marah besar. Hasyim Zade marah besar karena Reza Gunawan itu salah satu senjata andalannya dia nih. Ternyata di masa training center Reza Gunawan itu bisa menunjukkan kualitasnya. Dia menarik perhatian. Betul. Hasyim Zade lah. Dan yang menarik adalah pada saat lo membawa pemain baru, lo tidak terdetek. Ya kan? Artinya lawan tentu membutuhkan katakanlah adaptasi lagi. Nah, Hasyim Zade kabarnya marah besar. Marahnya yang pakai bahasa Iran ya. Ya paling tidak begini, mungkin dia kan sebagai pelatih komposisi pemain yang sudah diharapkan untuk bermain secara settingan, betul. Ya, secara strategi kunci-kunci di dalam settingan betul per tim. Ini mungkin dia sudah sesuai lah dengan harapan. Dan H-7 dia harus katakanlah merubah apa yang sudah dibentuk selama 2 minggu. Itu gini ya. Sebagai pelatih tuh nggak enak kayak gitu. Artinya ini masalahnya sepele, administrasi, tapi emang sering disepelein. Ini yang masalah terbesar di Indonesia. Artinya semua aspek baik pelatih, pemain dan juga manajemen dalam hal ini federasi itu juga seharusnya kerjanya ini bagus. Ya, gue pribadi sih sebetulnya kembali lagi nggak ada bermaksud nyerang siapapun. Tapi yang pasti gini, jangan sampai korbannya adalah pemain dan pelatih. Karena mereka tuh yang nomor satu yang bakal diserang netizen bos. Betul. Lo pemain jelek mainnya, buset deh. Mulut netizen kan pedes-pedes. Pelatih nggak bisa perform, pasti pada kesel juga semua nanti. Jadi balik lagi buat teman-teman, ya artinya gini. Buat gue siapapun yang membela
tim nasional mau Ganyong mau Reza Gunawan itu nggak ada masalah. Betul. Tapi yang poin utamanya bagaimana seorang pelatih mendapatkan kenyamanan dalam katakanlah membangun sebuah tim. Azim Zadeh ini pelatih gila kan, top, pelatih keras, punya aura yang sangat bagus, diseganin. Nah ini bahkan gue tanya sama beberapa pemain, ngeri, dia kemungkinan akan sedikit merubah apa yang diberikan oleh Kensuke, yang menurut kita udah bagus ya, tapi itu lebih canggih lagi. Ngeri nih, makanya ini sebetulnya gue sangat menunggu-nunggu bang. Besok SEA Games dan tadi mau nonton ke Vietnam, tapi kan masalahnya kan emang ada komentator lain nggak bang? Gue juga belum ditahu. Sabar, kalau rezeki lu dipanggil, tenang aja. Tadi kan kemarin kan kita tampil performnya bagus sebagai komentator. Jadi begini ya, apapun memang yang terjadi saat ini mungkin itu bukan rezeki dari Reza Gunawan kan. Ya, ini bijak nih. Artinya begini, ya karena mau diapain juga nggak bisa lagi mau melampiaskan kekecewaan, toh nggak bisa juga. Kenapa? Ya udah, kita gini aja deh. Karena kan hal seperti ini udah bukan sekali 2 kali terjadi dong. Jadi ya kita maklumi aja. Tapi nah ini saya bilang maksudnya, kan masih ada tapi nih. Ini dimaklumi, tapi ini harusnya bisa menjadi satu pelajaran terakhir lah. Kasus terakhir lah. Iya, karena kita berharapnya antara Federasi Futsal Indonesia dengan PSSI ini kita berharap memang terjalin keharmonisan lah. Komunikasi yang baik. Keharmonisan komunikasi sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Nah, makanya apapun ini udah terjadi, nah kita berharap nanti akan mendapat bagian di waktu yang tepat untuk Reza Gunawan untuk bisa berkostum tim nasional. Nah, kita mendoakan aja dengan apa yang lu bilang tadi nih Don, dengan strategi dan juga apa yang sudah lu katakan tadi bahwa Azim Zadeh ini gila nih, dia punya gila in positive way ya. Positif ya, dia punya mungkin perubahan yang nanti kita akan lihat dan itu membuat kita kayak tercengang gitu ya. Nah ini gue pengen nunggu juga apa yang dikatakan Don Zol. Mudah-mudahan benar-benar gila dengan strateginya, bukan gila dengan marah-marahin pemain. Iya kan? Ya itu. Nah kita lihat di SEA Games nanti. Nah harapan lu Don di SEA Games gimana dengan tim nasional? Mas lah udah nggak. Mas. Harga mati bang. Nah peserta yang ikut sekarang berapa tim? Berapa negara? Ada 5. Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia. Udah 5. Itu doang ya? Australia nggak ngirim ya? Australia enggak. Dia nggak ngirim ya? Dia emang masuk di ASEAN dalam arti kata masuk di SEA Games. Masuk deh kayaknya. Masuk harusnya dong mereka juga. Masuk ya? Mungkin prestasi belum masih kurang bagus kali ya? Ya mungkin karena kemarin juga kan mereka kan kalau kenapa ikut AFF karena mereka pengen tiket Piala Dunia bang. Betul. Ya pokoknya saya Mr. Bam dan juga Mr. Confident Donzol kita berharap mendoakan semua. Dan juga ingat kita memberikan kritik-kritik itu harusnya membangun. Betul. Ya, netizen kadang-kadang netizen juga kalau berbicara itu kadang-kadang memang nggak teredukasi mulutnya. Jadi kalau memang benar-benar mau mendukung, mensupport, ya tolonglah berikan yang namanya komentar-komentar positif, ya solusi, ya kan. Jangan hanya menyerang gitu loh. Karena bagaimanapun juga yang namanya tim nasional, pemain-pemain di dalamnya dan juga semua yang ada di dalam tim nasional, mau pelatih, mau siapapun itu, tentunya mereka juga pengen hasil terbaik buat tim nasional. Mereka tuh ngorbanin waktu, tenaga, pikiran. Artinya mereka tuh puasa, mereka latihan, lebaran mereka cuma kebagian hari bertanding di SEA Games, di AFF juga puasa. Betul. Walaupun mereka nggak puasa. Iya, artinya juga mengorbankan mereka. Mengorbankan, ya kan? Jadi kalau lu nggak, maksudnya gini, kalau gue sih gue nggak pernah nyerang pemain, jujur aja. Artinya gue percaya apa yang mereka lakukan tuh yang terbaik, walaupun kita lihat aja effort di lapangan udah kayak nggak pernah dari gue semenjak timnas futsal Indonesia nggak ada yang mainnya setengah-setengah, semuanya 1000%. Semua 1000%. Artinya itu yang terbaik yang kita miliki. Kalau emang belum rezeki ya udah, walaupun gue emosional kan bang, gue emosional, gue di Twitter gue ngatain Sadeh tai lah apalah segala macam. Tapi ya itu kan bentuk nasionalisme lu Don. Karena memang apa yang dilakukan itu provokasi banget memang. Banget itu. Dan kalau maksudnya gini, nih dari tahun 2002 main futsal di tim nasional. Gue nonton 2002 sebagai penonton beliau. Di situ gue udah mencintai futsal. Jadi lu yang baru suka nonton futsal 5 tahun terakhir ya lu nggak bakal tahu rasanya dalamnya. Gue hidup dari futsal ya bang ya. Jadi abang juga banyak katakanlah dari dulu ngebangun futsal segala macam. Jadi kan apa yang kita rasain tuh beda. Kalau misalnya gue keluar kata-kata kasar itu cara gue meluapkan aja. Memang jangan dicontoh. Tapi itu rasa cinta gue yang berlebihan aja. Gitu. Sebenarnya bagian-bagian apa yang kita lakukan itu sebenarnya
adalah bagaimana bentuk kecintaan aja sih ke tim nasional futsal ini dan juga futsalnya sendiri ya. Betul. Pokoknya gini deh, kita semuanya masyarakat Indonesia, saya, Mr. Ben dan juga Donzol, Mr. Confident, kita semuanya berharap akan ada perubahan-perubahan yang baik di futsal Indonesia, terutama di tim nasional. Sehingga ya kita berharap bahwa dengan adanya kompetisi yang sudah berjalan dengan baik, ya, ini juga bisa menumbuhkan semangat aura positif bagi orang-orang yang ingin berkarir di futsal, sehingga akhirnya futsal ini bisa menjadi komoditi yang bagus, positif untuk jadi bisnis juga. Jadi industri bisnis. Tempat kita benar, iya. Karena apa? Sekarang masalahnya memang banyak, Don. Kayak misalnya pemain, ada yang bersuara berteriak, nggak digaji apa segala macam, pecat, ya pecat. Terus kita mau undang nggak berani ngomong. Nah, hal seperti ini kita berharap bahwa ketika memang ada tim-tim mediocre atau tim yang ingin memulai, mereka pasti memulai, mereka tahu dong. Sebelum mereka misalnya kalau lagi instan beli klub itu beda. Tapi kalau tim-tim yang memulai dari Liga Nusantara, mereka tahu kalau mereka sampai juara, mereka lolos mewakili daerah, itu pasti mereka harus berpikir bagaimana mereka bisa survive untuk di Liga Pro. Tapi kalau sekedar numpang lewat, mendingan jangan. Jangan deh. Makanya susah kasihan pemain. Makanya Don, itu yang sengaja saya coba rubah di DKI, di AFP DKI, bahwa tim-tim yang mengikuti Liga Nusantara khusus wilayah DKI ini tim-tim memang yang sudah berbadan hukum. Betul. Dan mereka ya berbadan hukum, mereka juga mempunyai pelatih-pelatih yang memang sudah kredibel lah. Ya, secara license ya. Ya, jadi kita bisa tahu nih, mereka juga punya rekening bank yang bisa dipercaya kayak gitu loh. Jadi ketika mereka juara mewakili daerah DKI misalnya, dia ke nasional dan dia akhirnya lolos, udah pasti punya duit. Pasti udah punya duit. Nah, harapannya begitu. Betul. Gitu, nice. Jadi teman-teman untuk mengobati kerinduan kalian sama duet orang gila ini terkait dengan gila, iya. Oke, gua rasa kita akan rutin lagi Bang, karena kita juga udah punya aktivitas lagi, karena udah habis lebaran. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kita yang salah, atau mungkin kalian nggak suka sama kita terus ngomongin di belakang, ya nggak apa sih, kita juga kalian ngerokin kalau ngomong di belakang kalau bisa. Ya mudah-mudahan ini tampilan kita yang sekarang ini menjadi pengobat kerinduan dari teman-teman bisa buat fantasi kalian kalau lagi engas. Pokoknya teman-teman semua, lambe turah dan juga prediksi nanti futsal ketika Liga Pro udah mulai, kita akan kembali lagi bulan Juni ya. Buat pencinta lambe turah dan juga Liga Pro futsal, saya Kanal Kota Barat dan saya Doni Zola, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fener Kota Barat dan juga TV sebelah, dan juga follow Instagram @donzol dan Fener Kota Barat 8 official. Dan gua pamit, Doni Zola, Fener Kota Barat Mr. Bam Bam Chop.